Taman Rimba Jambi. Taman Rimba Jambi ini adalah satu-satunya kebun binatang yang ada di kota Jambi. Minat masyarakat berkunjung ke Taman Rimba ini cukup tinggi, apalagi pada hari libur. Dengan tiket masuk yang cukup murah, dengan koleksi satwa yang cukup beragam, memang cukup menarik bagi pengunjung. Tempat ini bagus untuk mengenalkan jenis-jenis hewan kepada anak-anak. Wisata edukasi juga. Namun, area kebun binatang ini cukup kecil dan sempit, sehingga hewan yang ada di taman ini mendapatkan ruang atau space yang kecil untuk bermain. Hal ini penting menjadi perhatian karena bila terlalu sempit bisa berakibat kurang optimal pertumbuhan hewan-hewan koleksi dan dapat membuat stres bahkan kematian. Melihat minat masyarakat, sebenarnya ini peluang untuk meningkatkan dan memperluas taman agar lebih leluasa untuk menambah koleksi dan memperluas ruang bermain bagi binatang koleksinya. Dikutip dari Wego Travel Blog, ada 5 ciri kebun binatang yang baik. Pertama, punya misi konservasi. Selain berfungsi sebagai tempat wisata, sebenarnya kebun binatang punya visi lain yang lebih esensial, yaitu konservasi. Satwa yang habitatnya rusak atau terancam punah akan diselamatkan, lalu dibawa ke kebun binatang. Kemudian menjadi tugas kebun binatang untuk merawat, mengembangbiakkan, kemudian mengembalikannya ke alam. Kedua, memperhatikan kesejahteraan hewan. Kebun binatang yang baik akan memenuhi semua kebutuhan primer hewan, mulai dari nutrisi, air bersih, cahaya matahari yang cukup, dan tempat tinggal atau enclosure yang bersih dan menyerupai habitatnya. Tempat tinggal tersebut juga harus cukup luas untuk para hewan beraktivitas, seperti berenang, berlarian, terbang, dan memanjat, supaya para hewan lebih bahagia. Kebun binatang yang baik juga menjalankan program pengayaan atau enrichment. Setiap hewan punya jenis pengayaan masing-masing, tergantung perilaku dan insting alami mereka. Tentang pengayaan ini, seperti untuk gajah, sesekali memberi makan kelapa, sehingga mereka harus berusaha memecahkan kelapa tersebut. Untuk singa dan macan, menyembunyikan daging sehingga dihias mirip unggas di balik rerumputan. Jadi mereka seperti berburu di alam. Setiap hewan punya aktivitas enrichment masing-masing dan selalu dibuat bervariasi agar mereka tidak bosan. Ketiga, perawatan medis selalu tersedia. Kebun binatang yang baik punya catatan medis seluruh satwanya. Pemeriksaan secara berkala juga harus selalu dilakukan. Selain itu, dokter hewan dengan peralatan medis juga harus selalu siaga jika terjadi situasi darurat. Walaupun tenaga medis wajib hukumnya, kebun binatang tidak dibenarkan untuk melakukan pembiusan terhadap hewan, apalagi untuk keperluan foto. Keempat, mengontrol makanan dan minuman dari luar. Terkait sampah, kebun binatang yang baik juga harus membatasi makanan dan minuman yang dibawa pengunjung dari luar. Selain untuk mengontrol jumlah sampah, pembatasan ini juga menghindari pengunjung memberi makan hewan sembarangan agar nutrisi dan kesehatan hewan terjaga. Kelima, mengedukasi pengunjung. Pada dasarnya selalu ada kebutuhan untuk datang ke kebun binatang. Anak-anak dan orang dewasa yang tinggal di kota besar pasti ingin bertemu binatang dan main ke alam. Kebun binatang yang baik tidak sekedar memamerkan hewan di dalam kandang. Mereka juga akan menempatkan para petugas berpengalaman yang siap sedia menjelaskan karakteristik satwa dan mempersilahkan pengunjung berinteraksi dengan hewan. Interaksinya pun harus selalu diawasi. Tidak semua hewan boleh disentuh dan diberi makan sembarangan. Jadi tidak akan membahayakan dan dijamin aman bagi hewan maupun pengunjung. Sini Sultan, sini Bang, kita datang dulu. Taruh sini. Tuh yang jantan nih, nih.
Awas tangan makanya. Masukkan ke dalam itu kacang. Lagi. Yang asap tanduknya tuh. Masukkan mulutnya. Nah. Lagi. Masukkan. Nah. Dekat enggak apa-apa, enggak ada keluar lah macam itu. Aduh. Dah. Tak syuting dah. Halo Rusa. Halo Rusa. Dah. Namanya siamat, teman-teman. Siapa? Ungko. Ini namanya ungku, teman-teman. Nah, jago manjat. Monyet. Ini teman-teman nih. Ini namanya nih. Nama apa deh? Namanya apa nih? Ungko. Ini namanya ungku, teman-teman. Ini namanya tapir, teman-teman. Tapir. Ini namanya, Tenuk. ini namanya tapir, teman-teman. Tapir. Oh, jangan tangan disap juga itu. Hidungnya mirip gajah. Oh, jauh. Ini namanya tapir, teman-teman. Cuman dia hidungnya mirip gajah, tapi dia tuh suka nyedot-nyedot gitu ya. Nih kayak ada ulalainya gitu, teman-teman. Mirip gajah sih emang.
Ngomong lah, woi.